Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi ekofisiologi tumbuhan. Yang terhormat Bapak DRS Disuwardi MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ekofisiologi tumbuhan dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Tri Ilmanisa dengan NIM 0804 138 192 4056 akan mempresentasikan materi yang berjudul Respon fisiologis tumbuhan terhadap sekaman kekeringan. Kekurangan suplai air di daerah perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun dapat menyebabkan tanaman mengalami cekaman kekeringan. Kekurangan air mengganggu aktivitas fisiologis maupun morfologis, sehingga mengakibatkan terhentinya pertumbuhan. Defisiensi air yang terus-menerus akan menyebabkan perubahan irreversibel atau tidak dapat balik lagi, dan pada gilirannya tanaman akan mati. Respon tanaman yang mengalami cekaman kekeringan dapat mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi dapat pada tingkat seluler dan molekuler, seperti perubahan pada pertumbuhan tanaman, volume sel menjadi lebih kecil, penurunan luas daun, daun menjadi tebal, adanya rambut pada daun, peningkatan rasio akar tajuk, sensitivitas stomata, penurunan laju fotosintesis, perubahan metabolisme karbon dan nitrogen, perubahan produksi aktivitas enzim dan hormon, serta perubahan ekspresi. Tumbuhan dapat merespon kekurangan air dengan mengurangi laju transpirasi untuk penghematan air. Terjadinya kekurangan air pada daun akan menyebabkan sel-sel penjaga kehilangan turgornya, suatu mekanisme kontrol tunggal yang memperlambat transpirasi dengan cara menutup stomata. Kekurangan air juga merangsang peningkatan sintesis dan pembebasan asam absisat dari sel-sel mesofil daun. Hormon ini membantu pertahanan stomata tetap tertutup dengan cara bekerja pada membran sel penjaga. Daun merespon terhadap kekurangan air dengan cara lain, karena pembesaran sel adalah suatu proses yang tergantung pada turgor. Maka kekurangan air akan menghambat pertumbuhan daun muda. Respon ini meminimumkan kehilangan air melalui transpirasi dengan cara memperlambat peningkatan luas permukaan daun. Ketika daun dari kebanyakan rumput dan kebanyakan tumbuhan lain layu akibat kekurangan air, mereka akan menggulung menjadi suatu bentuk yang dapat mengurangi transpirasi dengan cara memaparkan sedikit saja permukaan daun ke matahari. Semua respon daun ini selain membantu tumbuhan untuk menghemat air, juga mengurangi fotosintesis. Pertumbuhan akar juga memberikan respon terhadap kekurangan air. Selama musim kemarau, tanah umumnya mengering dari permukaan hingga bawah. Keadaan ini menghambat pertumbuhan akar dangkal karena sel-selnya tidak dapat mempertahankan turgor yang diperlukan untuk pemanjangan. Akar yang lebih dalam yang dikelilingi oleh tanah yang masih lembab terus tumbuh. Maka dengan demikian, sistem akar memperbanyak diri dengan cara yang memaksimumkan pemaparan terhadap air tanah. Nah, berdasarkan jurnal, yaitu pengaruh cekaman kekeringan terhadap fisiologis dan pertumbuhan bibit Black Locust Robinia pseudoacacia, pada Anggraini et al. 2015 menjelaskan bahwa penelitian ini terlihat terdapat pertumbuhan diameter dan tinggi Black Locust mengalami penurunan dengan meningkatnya level kekeringan baik pada perlakuan volume penyiraman maupun interval penyiraman. Transpirasi bibit Black Locust ini mengalami penurunan pada perlakuan volume penyiraman. Semakin rendah volume penyiraman yang diberikan, maka transpirasi juga akan semakin rendah dan menurun. Penurunan transpirasi ini terjadi diduga sebagai respon tanaman dalam menghadapi kekeringan, sehingga untuk menghindari kehilangan air, tanaman mengurangi laju transpirasinya. Kemampuan bibit Black Locust dalam menghadapi sekaman kekeringan terlihat pada kemampuannya dalam meningkatkan water use efficiency atau efisiensi penggunaan air pada saat defisit air.
Penurunan pertumbuhan bibit black locust pada kondisi sekaman kekeringan adalah upaya bibit dalam menghadapi stres. Dengan menurunkan pertumbuhan, diharapkan bibit tetap mampu mempertahankan fungsi fisiologisnya untuk bertahan hidup. Efisiensi penggunaan air menggambarkan hubungan antara produksi yang dihasilkan tanaman dan konsumsi air. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu semakin rendah volume penyiraman, maka laju fotosintesis, laju transpirasi, konduktansi stomata, serta pertumbuhan dalam diameter tinggi, berat kering teljuk, dan akar akan semakin rendah. Sementara untuk efisiensi penggunaan airnya, kandungan klorofil maupun rasio teljuk akar akan semakin tinggi. Kemudian semakin lama interval penyiraman, maka laju fotosintesis, laju transpirasi, konduktansi stomata, serta pertumbuhan tinggi diameter, berat kering teljuk akar, rasio teljuk akar akan semakin rendah. Sementara penggunaan efisiensi air dan kandungan klorofil semakin tinggi. Penggunaan efisiensi air dan kandungan klorofil pada kondisi sekaman kekeringan menegaskan bahwa jenis ini mampu beradaptasi pada kondisi sekaman kekeringan. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan mengenai materi respon fisiologis tumbuhan terhadap sekaman kekeringan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.